seorang perempuan berusia 26 tahun bernama Hasanah bekerja sebagai guru bahasa Arab di sebuah pondok pesantren di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Setiap hari, Hasanah berangkat mengajar ke pondok pesantren yang berada di kota Martapura melalui jalur yang cukup berat dengan hamparan lahan kosong, jalan berbatu, serta pepohonan rindang di sepanjang perjalanan. Hasanah menjalani semua pengabdiannya dengan penuh semangat demi mencerdaskan anak-anak didiknya. Namun, pada Selasa 28 April tahun 2026, pihak keluarga tiba-tiba kehilangan kontak dengan Hasanah. Ponselnya berkali-kali dihubungi, tetapi tak kunjung tersambung. Hal itu benar-benar tidak biasa bagi Hasanah. Hingga malam tiba, sang nenek, Kafsyah, pun tidak dapat tidur dengan tenang karena rasa khawatir yang terus menghantui. Kemana sebenarnya perginya Ustazah Hasanah? Dan bagaimanakah kronologi lengkapnya? Mari kita bahas di Sisi Hitam. Pondok pesantren Muroatul Lugoh merupakan salah satu pondok pesantren besar dan cukup dikenal di kota Martapura, Kabupaten Bonia. Di pesantren tersebut, terdapat seorang ustazah bernama Hasanah yang menjadi pengajar bahasa Arab. Perempuan kelahiran 5 Juni tahun 2000 itu diketahui hampir menginjak usia 26 tahun. Hasanah berasal dari Binjai Martapura dan setiap harinya menempuh perjalanan kurang lebih 20 menit menggunakan sepeda motor pribadinya untuk mengajar di pondok pesantren Muroatul Lugoh. Hidup yang dijalani Hasanah terbilang penuh cobaan. Saat usianya baru 5 tahun, ia harus kehilangan sang ibu untuk selamanya. Lalu ketika menginjak usia 16 tahun, ayahnya juga meninggal dunia. Sehingga Hasanah dan adiknya harus menjalani hidup sebagai yatim piatu. Namun, kerasnya kehidupan yang dijalaninya justru membentuk Hasanah menjadi pribadi yang tangguh dan penuh semangat kerja. Di mata keluarga, Hasanah dikenal sebagai sosok yang baik hati. Ia kerap membantu saudara-saudaranya yang sedang membutuhkan, baik dalam bentuk materi maupun tenaga. Bahkan setiap bulan, tanpa diminta, Hasanah selalu menyisihkan sebagian penghasilannya sebagai pengajar untuk diberikan kepada neneknya, Nenek Kafsyah, sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang. Sebab pada dasarnya, sang nenek masih menerima uang pensiun dari almarhum suaminya. Meski begitu, Hasanah tetap rutin membantu dan memberikan dukungan finansial kepada nenek yang sangat ia sayangi. Tidak hanya itu, ia juga turut menanggung biaya pendidikan adiknya. Demi memenuhi seluruh kebutuhan tersebut, Hasanah pun menjalani pekerjaan tambahan selain menjadi guru, yakni bekerja sebagai karyawan di sebuah toko aksesoris sepulang dari aktivitas mengajar. Dari pukul 7 pagi hingga 12 siang, ia menjalani aktivitas mengajar. Setelah itu, Hasanah melanjutkan pekerjaannya di toko aksesoris sampai sekitar pukul 7 malam sebelum akhirnya pulang ke rumah. Sosok Hasanah dikenal sebagai pribadi yang ramah, bekerja keras, serta pendiam. Ia juga tidak suka merepotkan orang lain dan jarang menceritakan persoalan yang dihadapinya. Bahkan saat sempat mengalami sakit yang cukup parah pun, Hasanah tetap memilih untuk tidak banyak mengeluh. Pamannya baru mengetahui kondisi sang keponakan yang sedang sakit ketika ia datang berkunjung ke rumah Hasanah. Saat keluarga menyarankan agar Hasanah tinggal bersama kerabat lain yang lokasinya lebih dekat dengan tempat kerjanya, Hasanah justru menolak karena tidak ingin merepotkan siapapun. Hingga akhirnya, pada siang hari Selasa, 28 April tahun 2026, ibu sambung Hasanah mulai merasakan adanya sesuatu yang janggal. Tiba-tiba Hasanah mengirim pesan WhatsApp kepadanya. Dalam pesan itu, Hasanah mengaku sedang merasa sangat haus dan meminta dibawakan minuman dingin ke toko aksesoris tempatnya bekerja. Mendapat permintaan tersebut, ibu sambungnya dengan senang hati langsung menyiapkan minuman yang diminta Hasanah. Pada sore harinya, beliau pun mengantarkan minuman itu ke tempat kerja Hasanah. Saat bertemu, sang ibu sambung melihat Hasanah tampak jauh lebih pendiam dari biasanya. Hasanah hanya tersenyum ketika ibu sambungnya mengatakan bahwa sore itu dirinya terlihat sangat cantik. Hasanah tersenyum kecil saat mendengarnya, lalu mengucapkan terima kasih atas air minum yang diberikan kepadanya. Setelah itu, ibu sambungnya kembali pulang tanpa menyadari bahwa sore tersebut menjadi pertemuan terakhir mereka dengan Hasanah. Malam pun
semakin larut. Waktu sudah menunjukkan lewat pukul 7 malam, namun Hasanah belum juga kembali ke rumah. Tidak ada pesan ataupun izin hendak pergi kemana. Padahal biasanya ia selalu memberi kabar jika memiliki urusan setelah bekerja. Tetapi malam itu, Hasanah menghilang tanpa jejak dan tanpa kabar sedikit pun. Nenek Hafsyah terus mencoba menghubunginya. Namun, semua usaha itu sia-sia karena panggilan tak pernah tersambung. Hal tersebut meninggalkan tanda tanya besar bagi keluarga malam itu. Kemana Hasanah, gadis yang dikenal baik hati tersebut, pergi? Hingga keesokan paginya pun, Hasanah masih belum juga terlihat pulang. Yang membuat situasi semakin mengkhawatirkan. Teman-teman Hasanah di pondok pesantren juga mulai mencarinya. Karena pagi itu, Hasanah tidak datang mengajar tanpa memberikan kabar. Sesuatu yang sangat tidak biasa dilakukan olehnya. Informasi mengenai hilangnya Hasanah pun cepat menyebar ke warga sekitar. Masyarakat kemudian ikut turun tangan, melakukan pencarian di berbagai lokasi. Terutama di jalur yang biasa dilewati Hasanah setiap hari. Baik dari rumah menuju sekolah maupun sebaliknya. Pada siang hari, tepatnya Rabu 29 April, muncul secercah petunjuk. Seorang warga menemukan sepeda motor milik Hasanah tergeletak di kawasan Jalan Seledri, Sungai Ulin, yang memang merupakan rute harian yang sering ia lalui. Namun, keberadaan Hasanah sendiri masih belum diketahui. Setelah laporan diterima, petugas segera mengamankan lokasi penemuan kendaraan tersebut. Ibu sambung Hasanah juga turut terlibat langsung dalam pencarian di sekitar Jalan Seledri. Dengan penuh rasa cemas, beliau berusaha mencari sang anak sambung ke berbagai tempat. Saat berada di area tersebut, beliau melihat sebuah gubuk sederhana yang dihuni para karyawan perusahaan pupuk dan bibit di Jalan Seledri. Penghuni gubuk itu juga sempat memanjatkan doa agar orang yang sedang dicari bisa segera ditemukan. Tak disangka, doa tersebut terkabul pada hari yang sama. Namun nahas, saat malam tiba, Hasanah ditemukan tak jauh dari lokasi pencarian dalam keadaan sudah meninggal dunia. Di tubuhnya terdapat banyak luka akibat hantaman benda tumpul, terutama di bagian kepala. Sementara itu, ponselnya sudah tidak ditemukan di sekitar lokasi, sehingga kuat dugaan Hasanah menjadi korban perampokan. Keluarga pun tak kuasa menahan kesedihan ketika mengetahui bahwa Hasanah, sosok yang begitu mereka cintai, telah menyusul kedua orang tuanya untuk selamanya. Kasus tragis ini langsung menyita perhatian pihak kepolisian setempat. Jenazah Hasanah segera dibawa ke rumah sakit guna menjalani autopsi, sementara aparat mulai melakukan penyelidikan mendalam. Pertanyaan besar pun muncul. Siapa pelaku yang tega menghabisi nyawa seorang ustazah muda dengan cara sekejam itu? Dan apa sebenarnya motif di balik kejadian tersebut? Sayangnya, minimnya barang bukti serta tidak adanya rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian membuat proses penyelidikan menjadi cukup sulit. Namun berkat ketekunan aparat, pada 1 Mei tahun 2026, dua pria akhirnya berhasil diamankan. Keduanya diketahui merupakan penghuni gubuk yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian, tempat yang sebelumnya sempat diperiksa oleh ibu sambung korban pada Rabu lalu. Dua pria tersebut bernama Ahmad Sodikin, 40, dan Muhammad Firman Idrasat, 43, yang bekerja di sebuah tempat produksi pupuk dan bibit di kawasan Jalan Seledri, Sungai Ulin. Saat menjalani pemeriksaan, Ahmad dan Firman mengakui seluruh perbuatannya terhadap korban Hasanah. Di hadapan petugas, mereka juga membeberkan motif serta kronologi aksi kejahatan tersebut. Keduanya mengaku sedang terlilit masalah ekonomi. Anak-anak mereka membutuhkan biaya sekolah serta kebutuhan hidup lainnya, sementara kondisi keuangan mereka sedang terpuruk. Mereka bahkan sempat mencoba meminjam uang sebesar 1 juta rupiah kepada atasan tempat bekerja. Namun, permintaan itu ditolak. Karena kebingungan mencari jalan keluar, keduanya mulai memikirkan cara lain untuk mendapatkan uang dengan cepat. Hingga akhirnya muncul niat jahat ketika mereka teringat pada seorang gadis yang kerap melintas sendirian di Jalan Seledri sambil membawa tas hitam selempang. Keduanya mengira tas yang dibawa korban berisi banyak uang yang bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Karena itulah, pada malam Selasa, 28 April tahun 2026, Ahmad dan Firman memutuskan untuk menunggu Hasanah di kawasan Jalan Seledri. Tak lama kemudian, Hasanah yang seperti biasa melintas menggunakan motor Beat sambil membawa tas hitam langsung menjadi sasaran mereka. Situasi jalan yang sepi pada malam itu membuat aksi keduanya berjalan leluasa. Ahmad dan Firman pun sudah membagi peran masing-masing. Ahmad lebih dulu menyerang kepala korban menggunakan balok kayu sebanyak 2 kali hingga Hasanah tak berdaya. Setelah itu, mulut korban diikat memakai jilbab. Sementara itu,
Firman membantu membungkam Hasanah dengan memasukkan kaos kaki ke mulut korban. Setelah korban tak mampu melawan, mereka membawa kabur sepeda motor, ponsel Vivo T519, serta tas selempang hitam yang sejak awal mereka incar karena dikira berisi uang dalam jumlah besar. Namun, saat tas tersebut dibuka, harapan mereka langsung sirna. Di dalamnya, ternyata hanya terdapat uang tunai sebesar Rp7.000. Keduanya kemudian kembali menyusun rencana. Mereka berniat menjual handphone serta sepeda motor milik Hasanah. Setelah itu, jasad korban disembunyikan di area semak-semak sebelum mereka melarikan diri dari lokasi kejadian. Namun, pelarian tersebut akhirnya berakhir setelah keduanya berhasil ditangkap pada 1 Mei. Arling Arlio, sungguh tragis. Demi memenuhi kebutuhan sekolah anak, mereka tega menghilangkan nyawa seorang guru. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 459 dan atau pasal 458 ayat 1, serta pasal 479 ayat 3 dan 4 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman metong atau penjara seumur hidup. Pihak keluarga kemudian memakamkan Hasanah dengan penuh penghormatan dan kelayakan. Duka yang dirasakan keluarga tentu tidak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Kini hanya doa yang terus dipanjatkan. Semoga almarhumah mendapat ampunan atas segala khilaf, diterima seluruh amal ibadahnya, serta diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Diketahui pula bahwa kedua pelaku tidak melakukan ruda paksa terhadap korban, sehingga kehormatan Ustazah Hasanah tetap terjaga hingga akhir hayatnya. Mari bersama-sama kita mendoakan keluarga yang ditinggalkan agar selalu diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan dalam menghadapi cobaan berat ini. Demikian kisah tragis yang menimpa Ustazah Hasanah, sosok guru muda pekerja keras yang harus kehilangan nyawanya akibat aksi keji demi harta yang bahkan nilainya tak seberapa. Dari kisah ini, semoga kita semua bisa mengambil pelajaran bahwa tindakan nekat karena kesulitan hidup tidak pernah menjadi alasan untuk merenggut nyawa orang lain. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, dan tetaplah berhati-hati dimanapun berada.